Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 akan membawakan materi dengan judul Hubungan Keperdataan Anak dengan Ayah Biologisnya. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ahmad Hairul Rahman dan Muhammad Yunus. Pengertian hubungan perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara pribadi atau individu dalam masyarakat. Sedangkan hubungan perdata berarti hubungan timbal balik antara orang per orang atau antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini, hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya. Adanya hubungan keperdataan dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak atau antara anak dan orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat 1, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Istilah hubungan perdata yang digunakan dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nampaknya hanya mentransfer apa adanya dari istilah yang digunakan oleh Pasal 280 KUHP Perdata, yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang. Tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bin atau binti di belakang nama anak tersebut. Nasab dalam hubungan perdata. Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai konsekuensi pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh kecuali harus melalui pernikahan yang sah menurut agama dan sah pula menurut hukum dan perundang-undangan. Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Dalam kasus pengangkatan anak misalnya, masalah nasab tidak boleh berubah seperti wali nikah, hak saling mewarisi, dan pemakaian nama bapak, bin, atau binti. Tidak boleh seorang anak dinisbahkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun masalah keperdataan seperti perawatan nafkah hidup, biaya pendidikan anak, dan lain-lain, seorang anak angkat dapat memperoleh dari siapa saja yang bersedia menjadikannya sebagai anak angkat. Dengan demikian, hubungan keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab. Perkara masalah hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 /PUU /V11/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Hajah Aisyah Mukhtar alias Mecica binti Haji Mukhtar Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 20 Maret 1970, alamat Jalan Cambar 6 Blok DL 12A RT/RW 002 008 Desa atau Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang kedua, nama Muhammad Iqbal Ramadan bin Mardiono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 5 Februari 1996, Jalan Camar 6 Blok DL 12A RT/RW 02008, Desa Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan surat kuasa nomor 58/KH.M dan M/K/8/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 memberi kuasa kepada 1. Rusdianto Matulatua, 2. Oktrian Makta, dan 3. Miftahul IAI, yaitu advokat pada kantor
Hukum Matulatua dan Makta yang beralamat di Wisma Nugraha Santa 14 Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman, 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Analisis putusan perkara. Hubungan keperdataan anak bisa hilang dikarenakan dua hal, yaitu pertama, dikarenakan adalah anak hasil hubungan di luar pernikahan. Kedua, dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak mengikuti peraturan pernikahan yang berlaku di dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia, di mana di Indonesia menyatakan di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Mecica melangsungkan perkawinan dengan Meordi Giono yang hanya dilakukan secara agama atau biasanya disebut nikah siri tanpa adanya pencatatan di kantor urusan agama atau KUA. Sedangkan sesuai penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan ialah perkawinan yang tidak sah, dan anak yang dihasilkan atas perkawinan tersebut adalah anak tidak sah atau anak luar kawin atau disebut anak di luar nikah. Akibat yang timbul dari itu sesuai pasal 43 ayat 1 bahwa anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Selanjutnya, Mecica Mokhtar sebagai pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam, merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945, maka perkawinan permohonan yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam, norma agama, menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan pemohon ikut tidak menjadi sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja menurut norma hukum adalah dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 per PUU strip PIII /2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, maka timbul hubungan hukum antara anak hasil nikah. Hal pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah hadanah dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri. Mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak putusan dikeluarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah hadanah terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jika putusan sudah dikeluarkan namun ayah biologis tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak
menutupi kebutuhan si anak, maka si ibu sebagai pihak penggugat yang dimenangkan dalam putusan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan atau eksekusi berdasarkan bab eksekusi dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, pandangan terhadap perkara kasus hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Terdapat dua pendapat mengenai kasus hubungan keperdataan anak dengan ayah angkat. Ada yang mengatakan setuju dengan putusan tersebut, namun ada pula yang menolaknya. Di antara pihak yang setuju dengan putusan tersebut adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Aturan itu dipandang bagus dan sangat tepat karena tidak mungkin anak dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Oleh karena itu, seharusnya ayah juga harus mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Keberadaan hubungan keperdataan itu sekaligus mendorong pemenuhan hak anak oleh kedua orang tuanya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Sebaliknya, pihak yang menolak putusan tersebut menyatakan bahwa bagi mereka, putusan MK itu mengancam kedudukan lembaga perkawinan. Pasalnya, keputusan revolusioner MK itu akan membuka peluang bagi banyak orang untuk menilai dan berkesimpulan bahwa putusan demikian lebih mementingkan pengakuan hubungan biologis semata. Akibatnya akan memunculkan anggapan bahwa tanpa kawin resmi dengan sejumlah bukti yang ada, anak memperoleh pengakuan hubungan nasab. Lembaga pengatur perkawinan semisal kantor urusan agama, KUA, dan pengadilan agama yang berwenang mengurus perkawinan, perceraian, dan rujuk akan dipandang tidak penting lagi karena orang-orang licik akan mencari jalan secara licik pula untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Seorang anak yang lahir dari hubungan gelap pun jika ingin mendapat hak kewarisan dapat mengajukan penetapan sebagai ahli waris kepada peradilan agama dan harus diakomodir dengan mengeluarkan fatwa waris bagi orang yang selama ini dipersepsi masyarakat sebagai anak haram. Implikasinya, pembagian warisan dari kedua orang tua yang bersangkutan dapat berdampak lebih luas lagi bila pihak ayah dari anak bersangkutan punya istri sah dan lebih dari satu. Putusan itu justru menjustifikasi kegagalan kumpul kebo dan dapat memunculkan lelaki hidung belang merajalela di berbagai tempat. Yang terakhir, kesimpulan. Hubungan perdata berarti hubungan timbal balik antara orang per orang atau antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini, hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya. Dalam kasus hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, pada awalnya anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan dengan keluarga ibunya. Namun dengan dikeluarkannya putusan MK nomor 46 PUU strip PIII 2010, anak menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan bahwa keduanya memiliki hubungan darah, sehingga anak menjadi memiliki hak perlindungan, pembiayaan, pendidikan, dan wasiat wajibah. Adapun pendapat masyarakat mengenai putusan ini, ada yang menerima dengan menyebutkan putusan tersebut dinilai tepat karena melindungi hak-hak anak yang dilahirkan. Bagi yang menolak beranggapan bahwa putusan tersebut dapat membuka celah bagi perkawinan yang tidak resmi sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.